Best practice cerita praktik baik menggunakan metode STAR, situasi, tantangan, aksi, refleksi hasil, dan dampak. Oleh Tri Rahayu Firdasari. Saya Tri Rahayu Firdasari, guru Bahasa Indonesia di SMP Negeri 3 Balikpapan. Best practice ini saya buat dalam rangka PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Jalan-jalan ke Balikpapan, jangan lupa pergi ke Manggar. Jadilah guru yang budiman, selalu inovatif dan kreatif dalam mengajar. Lokasi dilaksanakan best practice ini di SMP Negeri 3 Balikpapan, Jalan Soekarno-Hatta, kilometer 1, Muara Rapat, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Dengan visi berakhlak mulia, unggul dalam prestasi, merdeka belajar, berwawasan lingkungan, dan menuju sekolah rujukan. Best practice ini saya lakukan di bulan Januari tahun 2023. Dalam best practice ini memiliki tujuan yang ingin dicapai. Tujuannya meningkatkan pemahaman dan hasil belajar peserta didik dalam materi meringkas teks eksplanasi dengan model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL di kelas 8 berlokasi di SMP Negeri 3 Balikpapan. Metode STAR yang pertama adalah situasi. Kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan, dan apa yang menjadi peran serta tanggung jawab saya dalam praktik ini. Latar belakang masalah dalam hal ini diambil dari dua kondisi, yaitu kondisi pendidik dan kondisi peserta didik. Dari kondisi pendidik diambil berdasarkan dari observasi, evaluasi, dan refleksi. Sedangkan dari peserta didik diambil dari wawancara dan observasi. Praktik ini penting untuk dibagikan. Dilihat dari dua sisi. Dari sisi pendidik, praktik pembelajaran ini bisa memotivasi guru lain dalam hal mendesain pembelajaran yang lebih kreatif dan inovatif. Sedangkan dari peserta didik, praktik ini dapat membuat peserta didik mudah memahami pembelajaran dan terjadinya perubahan sikap positif dari peserta didik. Peran dan tanggung jawab saya, yaitu pendidik, berperan tidak hanya sebagai fasilitator namun juga sebagai peneliti. Selama proses belajar mengajar di kelas, saya juga turut serta membimbing dan mengarahkan peserta didik untuk dapat menyelesaikan masalah-masalah pembelajaran yang sedang mereka hadapi, agar hasil belajar yang dicapai peserta didik sesuai dengan kriteria yang diharapkan. Setelah dalam situasi, kita lanjut ke metode STAR yang kedua, yaitu tantangan. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut? Dan siapa saja yang terlibat dalam tantangan tersebut? Dalam pembelajaran best practice yang saya pilih, yang menjadi tantangan untuk mencapai keberhasilan, pertama dilihat dari kurangnya minat membaca peserta didik. Kemudian pendidik masih menggunakan metode ceramah yang membutuhkan persiapan alat, masalah, konsep media, dan persiapan lainnya, serta penggunaan sarana proyektor yang secara bergantian dan alokasi waktu yang ditentukan, menjadi beberapa tantangan yang saya hadapi. Metode STAR yang ketiga, aksi. Langkah-langkah apa yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, atau strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya, siapa saja yang terlibat, apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Langkah-langkah dalam menghadapi tantangan. Yang pertama, berkoordinasi dengan kepala sekolah. Kedua, wawancara dengan berbagai narasumber. Ketiga, mengkaji literatur. Keempat, merumuskan solusi. Dan kelima, menentukan waktu yang tepat. Strategi yang dilakukan agar pembelajaran yang baik yang berpusat pada siswa atau student center
komputer, perlu adanya sarana pendukung pembelajaran yang berbasiskan teknologi informasi atau digital. Dengan menggunakan media salindia, metode diskusi dalam model Problem Based Learning atau PBL menjadi pilihan agar kualitas pembelajaran meningkat. Nah, setelah dari hal tersebut, bagaimana proses aksinya? Ikuti dan simak baik-baik tentang proses aksi dari awal hingga akhir dalam video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah. Di hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kita persilakan dulu, oke? Tolong berdoa terlebih dahulu, Pipi. Teman-teman, sebelum kita membuat pembelajaran, mari kita berdoa. Berikan kepala, berdoa. Ya, sebelum kita memulai, Bu mau tanya dulu hari ini yang tidak masuk siapa? Marsha? Semuanya hadir? Dalam keadaan sehat. Jadi, hari ini kita akan mulai belajar terkait dengan pembelajaran kita yang sebelumnya. Ada yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya apa? Jawabnya tentang pengertian dan jenis teks eksplanasi? Nah, ya, jadi kita hari ini akan melanjutkan dari pembelajaran kita yang kemarin, yaitu terkait dengan pengertian dan jenis teks eksplanasi. Namun pelajaran apa kita di hari ini? Hari ini kita akan mencoba untuk meringkas informasi dari teks eksplanasi. Isi teks eksplanasi dengan tujuannya yaitu pertama, kalian menemukan gagasan umum terlebih dahulu. Mencoba menyusun secara berkelompok. Paham ya? Hari ini ya. Kenapa sih kita perlu belajar seperti ini? Karena nanti di dalam pembelajaran ini, ketika kalian mendapatkan sebuah informasi tentang eksplanasi atau tentang fenomena atau peristiwa yang ada di sekitar kita, kalian bisa mencoba untuk meringkas pernyataan tersebut secara intinya saja. Sebelumnya ayo kita simak cuplikan video fenomena berikut ini sebelum kita memulai pembelajaran yang akan kalian lakukan. Tantangan di hari ini itu apa saja? Apakah kalian pernah menemukan supermoon ini? Mungkin pernah, namun kalian tidak mengetahui bahwa itu adalah supermoon. Nah, akan ada lagi pada tahun 2034 dengan jarak yang lumayan banyak ya. Fenomena ini pernah terjadi di beberapa negara, yaitu ada London atau England, terus ada di Hong Kong. Nah, tadi sekilas masih ingat informasi apa tadi? Coba mengenai supermoon. Terus dampaknya apa? Ada air pasang tadi ya. Terus banjirop itu ternyata itu tidak berkaitan dengan adanya hujan terus menerus, tapi karena adanya laut pasang kemudian menyebabkan banjir. Nah, kejadian atau fenomena ini itu bisa dikaitkan dengan materi kita yang sebelumnya, tapi kaitannya dengan kita yang sekarang apa? Kita mencoba untuk meringkas, mengambil inti-inti poin dari sebuah informasi yang kita terima. Nah, kira-kira ada yang bisa jawab kan? Entar dulu. Ini ada di awal, di akhir, atau di campuran? Ada yang bisa angkat tangan? Angkat tangan. Siapa yang bisa jawab? Andi, coba. Di awal kalimat yang mana? Kecanggihan alat tulis bisa ditemukan dalam sebuah pensil mekanik. Apakah betul? Di awal? Coba kita lihat. Iya betul. Paragraf. Dedok tepuk tangan dulu. Kenapa dia berada di awal? Karena kalimat selanjutnya menjelaskan tentang pensil. Jadi masih ingat ya, masih hafal ya
Ayo, oke, angkat tangan yang mengatakan angka 2. Angka 3. 4. 5. Oke, silakan. 1, 2, 3, 4, 5. Silakan bergabung dengan temannya masing-masing. Jadi ada 2 cowok di dalam satu tim, ada 3 cewek di dalam satu tim. Oke, sekarang coba perhatikan wajah teman kalian yang kira-kira bisa meyakinkan menjadi ketua di dalam kelompok kalian. Nah, pada setiap ketua kelompoknya untuk maju ke depan, itu akan memberikan NKPD-nya terlebih dahulu. Kelompok 4, X1 kelompok 2. Nah, setelah itu di situ dapat kalian perhatikan semua ada berapa paragraf itu semuanya. Kemudian kalian nanti akan kalian baca. Di sini ada yang berkaitan dengan seperti mind mapping di sini ya. Oke, kalian menjawabnya di peta yang ada kerangkanya seperti ini. Oke, di situ digabungkan ini gagasan yang menentukan kamu akan kita gabungan jadi satu. Apa? Gagasan ini. Jadi cari kalimat utamanya. Kalimat utama kita cari itu kira-kira Jawa apa gimana nih? Kalian pilih teks 1 atau teks 2? Nah, di sini teks 2 itu sama. Oke? Jadi dipilih dulu yang mana yang kalimat utamanya. Ya. Nah. Ya itu di sini. Itu ringkasan. Jadi dari gagasan umum kalian sudah dapatkan secara pendek ini digabungkan jadi satu paragraf. Jadi gempa bumi itu terdiri dari tempat itu digabungkan jadi satu. Gagasan umum kan cari kalimat utama. Ya betul. Boleh kan secara kalian itu tampilkan di bagaimana secara ringkasannya dari sini kalian pilih terus kalian tinggal menentukan yang mana kira-kira secara ringkas. Sekarang tentukan kelompok mana yang lebih dulu maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok J-Kom. Di sini kami akan mempresentasikan hasil lembar jawaban kami. Penjelasan gagasan umum yang pertama adalah gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran atau pergerakan lapisan batu bumi yang berasal dari dasar permukaan bumi. Gagasan umum kedua,
sebutkan gagasan bumi udah. Ringkasannya aja. Ringkasannya. Ringkasan dari eksistensinya, gempa bumi merupakan getaran atau goncangan yang terjadi karena pergeseran. Tempat saja, boleh. Ringkasannya. Jadi teks ini itu menjelaskan tentang pengertian gejala alam yang muncul pada musim hujan. Teks ini juga menjelaskan tentang proses terjadinya petir dan buruk dan menjelaskan tentang adanya awan yang berbeda muatan. Oke, karena adanya awan yang berbeda muatan. Apakah jawabannya dari kelompoknya itu sama atau tidak? Sama. Oke, kesimpulannya bahwa pembelajaran kita di hari ini kita mengenal tentang bagaimana cara kita meringkas dari teks eksplanasi. Bagaimana cara kita meringkas teks eksplanasi? Dengan membaca terlebih dahulu, kemudian kita mencoba untuk mencari kalimat utama, kemudian mencari gagasan utamanya, kemudian kita gabungkan dan akhirnya kita revisi sehingga menghasilkan sebuah ringkasan. Nah, cobalah perhatikan di handphone kalian, Ibu sudah mengirimkan link terkait dengan evaluasi pembelajaran kita di hari ini. Ada linknya? Silakan dibuka, di atas meja aja ditaruh. Silakan dicoba dikerjakan jawabannya. Silakan ditulis nama. Linknya udah ada? Boleh ambil HP-nya? Gak apa-apa. Yang penting HP-nya. Langsung dijawab. Ingat, biasanya ringkasan itu dia biasanya lebih panjang. Kemudian kalau misalnya gagasan umum itu lebih pendek, ya, atau ringkasan. Silakan dijawab. Waktu mengerjakannya yang 2 menit. Dijawab boleh secara berkelompok, dipahami silakan. Yang D, siapa yang salah? 4. Yang salah 3. Yang salah 2. Pikirnya benar semua. Weh, tepuk tangan dulu buat semuanya. Pembelajaran kita hari ini itu terkait dengan ini. Apakah ada yang perlu kita perbaiki dalam pembelajaran kita di hari ini? Adakah pelajaran yang perlu kita perbaiki hari ini? Mungkin perlu apa? Perlu lebih? Apa? Ada yang lebih baru lagi ya? Oke. Terus bagaimana? Apakah pembelajaran di hari ini sulit atau mudah? Bisa kalian selesaikan? Bisa. Ingat ya, pembelajaran kita di hari ini nanti di pertemuan selanjutnya kita mencoba untuk menelaah struktur dan kaidah kebahasan dari teks eksplanasi. Nah, ya, silakan Ani. Oke, terima kasih untuk hari ini. Ketua kelompok tolong dikumpulkan LKPD-nya. Tepuk tangan untuk kalian semua ini. Oke, silakan dikumpulkan yang LKPD-nya di depan. Sesuaikan dengan nama kelompoknya. Sudah diselesaikan, sesuaikan dengan nama kelompoknya. Terima kasih untuk hari ini. Peran yang terlibat yaitu dari kepala sekolah, teman sejawat, peserta didik, serta wali murid.
daya materi yang diperlukan adalah guru sebagai sumber daya manusia yang berperan dalam merancang desain proses pembelajaran di sekolah. Hal lain yang perlu disiapkan yaitu laptop, proyektor, speaker, jaringan internet, dan gawai. Metode STAR yang terakhir, refleksi, hasil, dan dampak. Bagaimana dampak dari aksi langkah-langkah yang dilakukan? Apakah hasilnya efektif atau tidak efektif? Mengapa? Dan bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apa yang menjadi faktor keberhasilan atau ketidakberhasilan? Dan apa pembelajaran dari keseluruhan proses tersebut? Dampak aksi atau refleksi akhir. Dampak dari penggunaan model Problem Based Learning atau PBL ini dapat membuat pemahaman peserta didik lebih baik dan peserta didik lebih termotivasi terhadap materi meringkas teks eksplanasi. Peserta didik lebih mudah memahami dan cepat. Hasil efektif ini dapat dilihat dari video praktik yang sudah ditonton terlebih dahulu, menunjukkan kegiatan pembelajaran berjalan dengan lancar dan menyenangkan. Pendidik melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam RPP. Pembelajaran dari keseluruhan proses. Melihat beberapa uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proses pembelajaran inovatif dapat tercipta jika model atau teknik pembelajaran yang ditentukan tepat dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Jika pendidik mampu termotivasi untuk menyusun dan ajar yang menarik minat peserta didik, maka peserta didik juga akan termotivasi dalam proses pembelajaran. Sekian dari saya. Terima kasih.